Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan hati yang nyaman, hati yang tenang, kemudian dalam kehidupan yang bahagia, sehingga kita bisa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tadi baru dapat inspirasi bahwa apabila kemudian Allah titipkan otak yang cerdas pada kita, maka jangan habiskan kecerdasan itu untuk mencari dunia saja. Tapi gunakanlah kemudian kecerdasan itu untuk mengkaji Al-Quran, sehingga bisa mengajarkan kepada mereka-mereka yang kecerdasannya di bawah bunda-bunda atau ayahanda semua. Ya, jadi orang-orang yang kemudian diberikan kecerdasan dalam pikirannya, ya, maka ibadah yang paling terbaik adalah bagaimana kemudian kecerdasannya itu digunakan untuk menuntut ilmu, sehingga bisa mengajarkan kepada banyak orang. Kalau kemudian kita dikaruniai Allah, diberi Allah berupa kekayaan, limpahan kekayaan, maka ibadah yang paling baik pada orang tersebut adalah bersedekah. Namun kalau kemudian di antara kita sudah kepala kita pas-pasan, ya, kemudian minumnya Panadol terus. Terus kemudian mau sedekah juga kita juga makan susah. Maka ibadah yang terbaik adalah sholat tahajud. Sholat tahajud. Maka kita mengambil bagian-bagian itu. Maka kenalilah dirimu, maka kemudian insya Allah kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Kita kenalin diri kita, insya Allah kita akan mengenal siapa Tuhan kita. Ya, mudah-mudahan semangat ini membuat kita bisa lebih paham lagi untuk memahami ayat-ayat Allah. Baik, kita awali pembelajaran kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Dina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidina amin. Baik. Kita perhatiin ya. Bunda dia lagi apa nih kok? Apa? Camnya mati. Masa sih? Iya, kameranya nggak ada. Oke, kelihatan ada nggak? Kalau ngelihat senyum Bunda dia tuh ngajarnya gimana gitu. Jadi memang harus lihat senyum Bunda dia. Mbak, sekarang kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Pelajaran kita baru sampai kalam. Ya. Yes. Pelajaran kita sampai kalam. Nah, ini baru sekarang baru saya akan berikan rumusannya. Ya, saya baru berikan rumusannya supaya Bunda dan Ayahanda mudah memahami. Baik, sekarang begini. Ya. Kalam itu
kalau bahasa Indonesianya kurang lebih kalimat lah begitu ya. Iya. Atau kemudian ya terjemahannya adalah kumpulan dari beberapa lafaz, susunan dari beberapa lafaz yang dia punya tujuan agar pembicara dan yang mendengarkan itu sama-sama paham. Kalau bentuknya tulisan berarti penulis dan pembaca paham. Karena apa? Karena dengan aturan bil wad'i. Aturannya apa? Kalau bahasa Arab, maka aturannya dengan bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, aturannya dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, aturannya dengan bahasa Inggris. Gitu. Sehingga dia bisa dipahami. Nah, untuk memahami kalam, untuk memahami kalimat itu, ya, maka saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah, yang ketiga namanya jumlah diawalin nawasi. Sekarang langkah pertama ketika kita mau lihat ayat, ketika kita mau bahas ayat, maka langkah pertama yang harus dilihat adalah setiap bunda ketemu fi'il. Nah, maka namanya jumlah Fi'liyah. Ya. Jadi setiap nanti ada ayat, kita cari dulu fi'ilnya. Ya. Maka dia namanya jumlah fi'liyah. Tapi jangan lupa, kalau dia sudah jumlah fi'liyah, bunda harus cari fi'il dan fa'il. Karena dia selalu berpasangan. Ya. Kedua, perhatikan, lihat. Kalau sebelum ayat, kalau di awal ayat, atau apabila ada isim yang marfu atau isim yang rofa di awal, ya, maka dia kita golongkan menjadi jumlah ismiyah. Nah, ya. Maka dia kita golongkan menjadi jumlah ismiyah. Gitu. Dan isim yang marfu itu apa? Ya tadi kita lihat ciri-ciri marfu. Ada tanda marfu. Ada itu yang tanda-tanda marfu. Tanda-tanda marfu. Ya, jadi kita lihat pertama langkahnya cari fiilnya dulu. Ketika sudah ketemu fiil berarti namanya jumlah fi'liyah. Setelah itu kita lihat apakah ada awal isim yang marfu atau isim yang rofa. Bila ada isim marfu atau isim yang rofa, maka dia termasuk jumlah Ismiyah. Isim yang marfu atau rofa itu maka kita sebut namanya mubtada. Ya, namanya adalah mubtada. Pasangan mubtada adalah khobar. Nah, gitu dulu tuh. Ya. Oke, sekarang kita buka ayatnya yang kemarin. Ya. Langkah pertama. Nah, ini ya. Buka halaman 35. Ini saya hapus. Ya, buka halaman 35. Kemudian ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil allati an'amtu 'alaikum wa anni
Inni faddaltukum 'alal 'alamin. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya. Coba kita temukan, kita pakai langkah pertama. Cari fiilnya. Mana fiilnya? Uzkuru. Hah? Uzkuru. Oke, berarti kalau begitu, uzkuru ini berarti namanya jumlah Fi'liyah. Berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Ya, berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Terus, mana lagi fi'ilnya? An'amtu. An'amtu. Oke. An'amtu ini berarti namanya jumlah. Fi'liyah. Kenapa dia jumlah fi'liyah? Ada fi'il dan fa'il. Ada fi'il. Kenapa namanya jumlah fi'liyah? Adanya fi'il dan fa'il. Kenapa namanya jumlah fi'liyah? Oh, karena ketemu fi'il. Iya, karena ketemu fi'il. Udah, itu dulu. Iya, iya. Ya. Kenapa Bunda uzkuru jumlah fi'liyah? Karena ketemu fi'il. Sehingga jumlah fi'liyah itu disebut. Apa tuh jumlah fi'liyah? Setiap ketemu fi'il. Oke. Terus, ada lagi nggak? Fadoltu. Oke. Berarti faddaltu ini namanya adalah jumlah fi'liyah. Oke. Sekarang karena dia jumlah fi'liyah, kita lihat ya. Kita sekarang lihat. Ya. Mana fi'ilnya? Oke, ini fi'ilnya. Sekarang kita perhatikan. Bagaimana kalau sudah ketemu jumlah fi'liyah berarti ada fi'il, pasangan kita cari. Namanya fa'il. Sekarang langkah pertama mencari fa'il, lihat. Ada nggak isim yang rofa? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, maka kita kembali lagi ke fi'il. Mujarotnya uzkur ini apa? Zakaro. Zakaro. Ada tambahan? Ada. Berarti tambahannya itulah yang menjadi Fa'il. Oke, berarti wawnya ini menjadi Fa'il. Sekarang kita i'rab coba. Uzkuru fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Fi'il amr mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni. Berarti fi'il amr mabniun. Mabniunnya alal apa? Sukun. Hasbunun ya. Ala apa? Ala apa? Domi. Hasbunun. Coba kita perhatikan, kita kembali lagi pelajaran sebelumnya. Ya. Lihat nih. Ya. Hasbunun ya. Lihat yang putih. Iya. Yang putih ini khusus fi'il amr. Kan hasbunun. Ya. Namanya adalah hasbunun. Ustadz, bagaimana kita tahu kalau dia itu hasbunun? Itu ya. Iya. Apabila nih ada tambahan setelah mujarot. Ya. Kalau kemudian ada tambahan setelah mujarot, maka cara mengi'rabnya adalah mabniun ala hasbin
Hasbinun. Hasbinun. Ya. Mabniun ala hasbi. Hasbinun. Ustaz, kapan dia ala hasbi harfil ilah? Apabila kurang dari 3. Ya. Apabila fiil amarnya kurang dari 3 huruf. Ya. Apabila fiil amarnya kurang dari 3 huruf. 3 huruf. Maka kemudian disebutlah ala hasbi harfil Ilah. Saya ulang. Ya. Apabila fiil amr itu ada tambahan setelah mujarrad, maka nyebut mabninya adalah mabniun ala hasbin Hasbinun. nun. Kalau kurang dari 3 huruf, maka kemudian nyebutnya adalah ala hasbi Hasbi harfil ilah. Hasbi harfil ilah. Oke, sekarang balik lagi kemari. Ada tambahan setelah mujarrad tadi? Ada. Ada, berarti nyebutnya ala hasbin Binun. ala hasbin Hasbinun. ya, ala hasbin nun. Nah, gitu dia. Jadi fiil amr mabniun ala hasbin nun. Nun. Wal fa'il, nah gitu ya. Wal fa'il. Wal fa'il, mana fa'ilnya? Wow. Waw. Al-waw. Betul. Al-waw. Al-waw. Al-waw ini apa namanya waw ini? Jama. Jama. Namanya adalah wawul Jama. jama. Oh, jamaah. Namanya adalah wawul jama. Jamaah. Ustadz, tolong terangin dong wawul jamaah itu apa? Gitu lagi nih pertanyaannya. Gitu kan? Wawul jamaah itu waktu kita belajar fiil nih yang mencari fa'il. Ya. Seperti ini. Uskuru, nah ini dia. Ya, uskuru. Kemudian tambahannya adalah waw fa'ilnya, namanya adalah wawul Jamaah. Kalau alif namanya aliful Isnaini. Bukan dua. ya, Isnaini. namanya aliful isnaini. Isnaini. Nah, balik lagi. Ya, berarti dia fi'il amr mabniun ala hasbin nun. Dan karena dia ketemu fi'il, maka kita harus cari fa'ilnya. Fa'ilnya adalah Al-wawu. namanya wawul jamaah. Wawul jamaah itu apa? Wawul jamaah itu adalah domir muttasil mabniun ala sukun. Jadi dia mabniun ala sukun. Kenapa dibilang sukun? Karena di atas waw ada sukun. Karena dia adalah fa'il dan dia itu mabni, kita buat fi mahalli Rafi. fi mahalli robin fa'il. Jadi Bunda boleh mengirobnya cukup sedikit saja, wal fa'il al waw itu sudah boleh. Ya. Tapi saya tambahin ini supaya kemudian tidak berpikir. Ya. Tidak berhenti
berpikir. La Oke, sekarang berikutnya. An'amtu. An'amtu ini fiil apa? Fi'il madi. Fiil madi. Ya. Berarti fiil lah dia ini. An'amtunya. Nah, fiil. Sekarang kita lihat. Ada nggak setelahnya isim yang marfu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, baru kita lihat mujarotnya apa? Domir. Mujarotnya apa? Ada tambahan setelah mujarot? Ada. Apa tambahannya? Tu. Maka tu inilah yang menjadi fa'il. Sekarang kita i'rab. An'amtu ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun Ala sukun. ala Sukun. sukun. Ya, fi'il madi mabniun ala Sukun. Setiap ada fi'il, maka kita cari pasangannya, jangan dibiarkan jomblo. Ya. Setiap ada fi'il, kita cari pasangannya. Jangan biarkan dia jomblo. Besok ada yang kemudian mengi'rab dapat kiai loh. Ya, besok ada yang yang tampil mengi'rab gitu, kemudian dapat kiai loh. Jangan kayaknya jomblo juga kali itu. Terus berarti kita cari fa'ilnya mana? Tu. Fa'il adalah apa fa'ilnya? Yang tu tadi ini. Sekarang pertanyaannya, tu itu apa? Domir. Domir mutasil. Domir Mutasil. muttasil. Mabniun Mabniun ala domi. ala domi. Ya. Fi mahali Mahali rofin. Jadi beginilah dia. Ya. Jadi domir mutasil mabniun ala domi fi mahali rofin. Nah, arti jumlah fi'liyahnya kita sudah bisa mengi'rab. Sekarang ada lagi fi'ilnya. Nih, faddaltu. Maka kita fokus kepada faddaltu. Nah, sekarang faddaltu ini kan fi'il. Berarti namanya jumlah fi'il. Ya, kita cari fi'il itu, jangan biarkan fi'il itu sendirian. Nanti fi'ilnya jadi masuk ya. Caranya bagaimana mencari fa'ilnya, mencari pasangannya? Lihat yang derajatnya tinggi mana. Ya. Lihat yang marfu, ada nggak yang marfu? Ada. Ada di situ. Ya, ada yang marfu. Ya, yang marfu nggak ada. Kalau sudah yang marfu nggak ada, lah turunin lah apanya keinginannya. Ya. Sekarang kita lihat, kita periksa tuh keadaan fiil tadi. Mujarabnya apa? Fadola. Fadola. Ada tambahan? Ada. Apa tambahannya? Tu. Maka tu-nya inilah jadi Fa'il. fa'il. Jadi begitu cara mencari pasangan untuk fi'il. Pertama,
cari dulu yang grade-nya tertinggi. Betul. Namanya isi marfu. Isi marfu. Kok isi marfu nggak dapet ya? Kalau begitu evaluasi diri. Cara mengevaluasi dirinya gimana? Lihat mujarotnya. Setelah lihat mujarot, baru kemudian lihat setelah mujarot ada nggak yang deketin? Ada tuh. Oh, ada tuh. Ya udahlah. Pasangannya sama yang deketin aja. Gitu. Asrah aja tuh. Udah. Karena yang deketin tuh, maka tuh-nya saja yang dijadiin pasangan. Jangan bertahan sama yang isi marfu. Kalau bertahan terus sama isi marfu, ya sudah. Ya, sampai lebaran lagi masih Maka kemudian tadi caranya gitu carinya. Cari dulu pasangannya. Apa pasangan yang pertama grade-nya? Marfu. Marfu. Tidak ada. Kalau nggak ada marfu, evaluasi diri. Berarti cari mujarotnya. Nah, setelah cari mujarot, ada tambahan nggak setelah mujarot? Oh, ternyata yang deketin adalah situ. Maka udah dia yang deket, dia ajalah yang kemudian dijadikan pasangan. Ustadz, kalau kemudian yang deket nggak ada gimana? Ya udah pasrah, mustatir aja. Mustatir deh. Udah pasrah, fa'ilnya mustatir. Oke, sekarang kita i'rab. Fadol tuh ini fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi mabniun. Mabniun ala Sukun. sukun. Kok Bunda tahu dari mana sukunnya? Itu dari fadola, lamnya di Bagaimana Bunda menentukan ala sukunnya? dari mujarot, dari mujarot. Lihat akhir mujarot. Apa? Akhir mujarot. Jadi fi'il madi mabniun ala sukun. Sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya tadi. Tuh. Berarti wal fa'il adalah Domir muttasil. Sekarang tunya ini apa? Ya, Domir muttasil. Mabniun alat domi fi mahali rofin jadi fa'il. Nah, begitu. Tambah-tambah mulu irobnya ya, Ustaz. Gimana, Bun? Ditambah-tambahin mulu irobnya. Iya, kita tambahin biar panjang. Itu. Kalau pendek-pendek terus nggak terasa dia, nggak terasa belajar maka kita panjangin terus. Ya, kegelagepan lain, kewalahan lain. Ya. Pokoknya ketika kemudian dia sudah sampai nih fa'il tu, ya udah urai aja tunya itu apa? Tunya adalah domir muttasil. Kalau saya nggak hafal ini nggak apa-apa, Ustadz, saya mengi'rabnya cuma ini saja, fi'il madi mabniun ala sukun wal fa'il tu, boleh nggak? Boleh. HP aja. Berarti boleh. Salah enggak? Enggak salah. Ya. Enggak salah. Ya, sekarang sudah selesai enggak nih fiilnya? Sudah. Nah, sudah. Berarti kalau begitu jumlah fi'liyahnya sudah selesai. Sekarang kita mulai dari awal karena jumlah ismiyah itu kita harus melihatnya dari awal. Dari awal. Sekarang kita lihat
Ya Bani Israel. Sekarang coba. Ya ini apa? Tidak. Harfu nida. Harfun nida. Berarti harfu nida Mabniun. mabniun Ala sukun. Ala sukun. ala Ala sukun. ala sukun. Benar Pak Halid. Gitu. Berarti mabniun ala Sukun. ini dia ya-nya nih. Nah, di sini sukunnya. Kenapa kemudian ada alif kecil ini? Mad diganti jadi mad badal. Badal. Maka dibilang badal. Pengganti. Mad itu artinya Panjang. Ya, mad badal itu artinya apa? Pengganti Pengganti. badal. Iya, panjangnya diganti. Diganti apa? Kan rumusan mad tobi'i itu atau mad asli itu apabila ada fathah bertemu dengan alif, maka hukum bacaannya mad Asli. atau mad tobi'i. Mat asli. Ada yang bilang mad asli karena aslinya Panjang. Ada yang bilang mad tobi'i karena tabiatnya panjang. Kebiasaannya Panjang. Kalau mat itu panjang. gitu. Jadi kalau kemudian mau pakai kata yang asli boleh, pakai yang tobi'i boleh. Gitu ya. Dah kemudian diganti nih dengan alif kecil. Jadi badal. Sehingga namanya mad Badal. badal. Oke, sekarang Bani. Bani ini apa? Isim. Isim. Isim, pinter, isim. Kalau isim berarti ini awalan berarti kalau ini isim berarti awalan Ismiyah. berarti awalan Ismiyah. Sekarang kita lihat dulu, ada nggak ciri marfu'nya? Tanda-tanda marfu ad-dhammah al-alifu al-wawu nun dhammah muqaddamah itu semua ada tanda marfu. Nggak ada. Berarti kan isim marfu. Sekarang kita lihat isim rofa enggak? Sebelumnya ada kolom 1 sampai 7 enggak? Tidak. Tidak ada. Iya ini kolom berapa? Jangan kaget aja. Kolom 5. Kolom 5 itu berarti dari 1 sampai 7. Iya. Jadi diawali kolom betul. Berarti karena dia diawali kolom 5, dia tidak boleh menjadi jumlah ismiyah. Kalau dia tidak boleh menjadi jumlah ismiyah, berarti dia tidak boleh menjadi Mubtada. Walaupun ini isim, tapi dia tidak marfu, atau dia diawali kolom 1 sampai 7, maka dia tidak bisa jadi jumlah ismiyah. Kalau dulu orang belajarnya setiap diawali isim namanya jumlah Ismiyah. Nah, sekarang enggak. Ada kecualinya. Ya, kita lihat kalau ada kolom 1 sampai 7 sebelumnya, maka dia tidak bisa disebut jumlah ismiyah. Ya, maka karena dia tidak jumlah ismiyah, dia tidak boleh disebut Berarti kita sebut aja namanya ismun mansubun. Ya, namanya ismun mansubun. Wa alamatun nasbihi. Apa wa alamatun nasbihi? Al-ya. Ya, tanda nasabnya adalah ya. Gitu.
Tanda-tanda mansub al-fathatu. Terus tanda-tanda mansub al-fathatu. Al-ya'u juga alif. ya, al-ya. Gitu ya. Pertanyaannya habis itu. Ya, pertanyaannya. Isimnya ada alnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian tanwin tidak? Tidak. Kalau ada isim yang tidak berawalan al, juga tidak tanwin, maka dia jadi Mubtada. mudhof. Kok mubtada? Mudhof. Jadi mubtada. Wah, mudah gitu ya Ustaz. Iya, dia jadi Mudhof. Saya ulang. Ulang ya. Kalau ada isim yang tidak berawalan al, Ya. kemudian dia tidak tanwin, Tidak ada. maka dia dihukumi menjadi Mudhof. mudhof. Berawalan a, tidak berakhiran tanwin, akhiran tanwin, Tidak berawalan. Tidak ada al dan tidak tanwin. ada awalan a dan tidak ada akhiran tanwin, maka dia mudhof. Betul. Maka dia Mudhof. mudhof. Ya. Kalau kemudian dia mudhof, pasangannya apa? Mudhofun ilaihi. Mudhofun ilaih, berarti Israilnya menjadi Mudhofun ilaihi. mudhofun Mudhofun ilaih. ilaihi. Gitu. Mansu apa? Kalau mudhofun ilaih dia selalu majrurun. Ya. Wa alamatu jarrihi Jarihi dan tanda jernya adalah al-fathatu. Hatu. Nih fathahnya. Muqaddarah. Ya, enggak orang kelihatan kok. Kelihatan. Ya. Az-zahiru. Berarti az-zahiratu. 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 Mudhaf ilaih majrurun wa alamati jarrihi al-fathah. Jadi dia mudhofun ilaih. Mudhof ilaih itu selalu majrur. Ya. Ya, tidak mungkin dia selain majrur. Izin tanya Ustadz, Iya Bunda Fit. itu bani itu kan yang terakhirnya itu ya bukannya ya lazim itu ya Ustadz. Dia bukan yang tanda yang muqaddaroh ya Ustadz. Nah, bukan yang muqaddaroh gitu ya. Iya, kalau yang alia itu kan dia untuk membentuk isimnya Musa. Iya, kok kenapa dia alia Ustadz? Betul. Ya. Oke, baru saya bahas nih. Bani ini tadinya aslinya adalah banun. Banun. Ya, banun. Ya, banuna. Karena dia diawali dengan harfu nida, ya, maka dia menjadi bani. Banina. Sudah? Dia menjadi banina. Karena kemudian dia jadi mudhof, jadi mudhof, maka nunnya dihilangkan menjadi bani. Ya, menjadi bani. Gitu dia. Memang sepintas ya, dia terlihat seperti doma muqaddaro karena dia adalah ya gitu.
Ya, sepintas memang terlihat seperti itu. Ya, sepintas bahkan tidak sepintas, memang sejauh pandang memata memang begitu kan? Iya. Nyatanya. Tapi ya untuk mengetahui ya aslinya seperti apa, maka memang di sini butuh tambahan ilmu namanya tasrif. Ya, tasrif tidak sekarang kita pelajari. Tasrif itu nanti di jilid keempat kita akan pelajari bersamaan iqlal. Ya, bersamaan iqlal. Jadi jilid 2 ini selesai nanti kita akan belajar khusus awamil. Awamil. Tapi itu nanti dipikirkan. Iya, iya nanti itu ada. Pikirin ini dulu. Baik, Ya. Ustaz. Makasih, Ustaz. Jadi bani ini artinya adalah asalnya ibnun. Ibnun itu artinya Anak. Anak. jamaknya ibnun itu namanya banu. Anu. Maka namanya keturunan. Karena kemudian ada ya nida, namanya huruf nida, maka dia tidak menjadi rofa lagi, dia menjadi nasab. Maka disebutlah bani. Gitu. Karena baninnya menjadi mudhof, maka berubah lagi menjadi bani. Jadi Bani Israel itu terjemahannya bukan Bani Israel. Bani Israel itu artinya keturunan Israel. Yang disebut Israel itu adalah siapa? Keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub. Maka semua keturunan Nabi Yakub ya, di situ namanya Bani Israel. Nabi Musa sama Nabi Harun itu sejaman nggak? Zaman. Sejaman. Orang Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama Lut. Nabi Yakub sama Nabi Yakub anaknya siapa? Yusuf. Binyamin gitu ya. Binyamin ya. Sejaman nggak itu? Zaman. Ya sejaman orang bapak sama anak. Iya. Masa bapak sama anak sejaman? Dulu kita belajar sejarah nabinya, kita berpikirnya gini. Oh, kalau Nabi Adam meninggal, baru ada Nabi Idris. Kalau Nabi Idris sudah meninggal, baru ada Nabi Nuh. Oh, kalau Nabi Nuh sudah meninggal, baru Nabi seterusnya. Gitu. Oh, Nabi Isa sudah meninggal, baru ada Nabi Muhammad. Ada nabi-nabi yang kemudian memang berjuangnya sejaman, barengan. Gimana nggak barengan orang anak sama bapak? Iya. Gitu ya. Kemudian kakak sama Adik. Maka memang sudah pantas lah kalau kita sama saudara itu berjuangnya harus sama. Berbarengan. Seharusnya udah bener itu. Gitu. Nah, jadi itu dia ya. Walaupun ini isim, karena dia bukan isim marfu dan isim rofa, maka dia tidak boleh jadi Mubtada. Ustadz nanya dong. Iya, Bun. Ini Bani ini kan kali orang-orang yang lain lebih pintar ya. Bani itu kan nggak ada sama sekali tanda-tanda isimnya. Ujung-ujung kita langsung bilang itu isim gitu. Kan nggak ada al, nggak ada mimu gitu. Terus. Oh. Ya. Tapi kan ada kolom 5, Bun. Diawali kolom 1 sampai 7. Oh, yang itu. Dulu kita kan belajarnya mari mengenal cirinya isim. Oh iya. Tanwin akhiran Iya. berawalan al juga mamimu
Diawali kolom Diawali 1 kolom. sampai 7. Nah, ini dia diawali Kalau nggak ada sama kolom 7-nya 1 nggak ingat. sampai 7 7. ya. Oh iya baru nge. Hoon banget ya. Baru nge. Nah, jadi diawali kolom 1 sampai 7. Inilah dia kolom 1 sampai 1 sampai 7. 7. Mesti ngelamun saya tuh. Gitu ya. Nah, jadi Putus kan? gimana? Putus. Putus katanya, Pak. Itu kan berarti, ya kan, Bunda Lismon nyariin. Emang ciri-ciri isimnya apa? Tanwin kagak ada, kalau Iya. kagak ada, ya diawali kolom 1 sampai 7. 7. Padahal Sampai ditulis ya. Saya nggak mau ke sana. Maklum. Gitu. Ya, padahal itu ditulis. Gitu. Tulis ya. Nah, jadi ciri isimnya kolom 1 sampai 7. 7. Nah, saya mau tambahin dikit lagi di sini. Setiap ada huruf panggilan, huruf nida itu namanya adalah huruf Panggilan. panggilan. Maka setelah huruf panggilan itu adalah yang Panggil. dipanggil. Nama yang dipanggil itu bahasa Arabnya adalah munada. Munada. Munada itu artinya adalah orang yang dipanggil. Pamannya saya, gini ngomongnya, umpamanya saya ngomongnya begini, apa namanya? Saya ngomongnya begini. Wahai wanita yang tidak kurus di dalam hatiku. Kira-kira saya manggil siapa? Mbak Sarah. Wahai wanita yang tidak kurus yang berada dalam hatiku, gitu kan? Mbak Sarah ya. Yang dipanggil itu siapa? Iya. Pasangan. Pasangan. Gitu. Nah, jadi munadanya itu adalah istri. Walaupun dia memakai kata apa? Kiasan. Gitu. Walaupun dia memakai kata kiasan. Kata kiasan pun apabila dia berada setelah huruf nida, maka mau tidak mau dia jadi munada. Salah sendiri kenapa dia berada setelah huruf nida. Huruf nida. Maka dia namanya munada. Ingat-ingat nih. Kalau ada huruf nida, setelahnya namanya Munada. Berarti ini ya munada ya? Ya Bani? Iya. Berarti Bani Israel itu adalah yang dipanggil. Bahasa Arabnya namanya munada. Gitu. Ya. Jadi kalau begini nih sudah i'rabnya sudah benar. Gitu ya. I'rabnya sudah benar. Dah. Ya. Kemudian berikutnya ini nikmati karena sebelumnya sudah jumlah jumlah fi'liyah, maka yang nikmati ini adalah keterangan. Nah, berarti predikat berarti setelahnya keterangan. Keterangannya belum kita pelajari. Gitu. Jadi
karena dia belum kita pelajarin, ya udah. Jangan terlalu serius karena belum dipelajari. Gitu. Ngapain kemudian bingung sama sesuatu yang belum dipelajari? Belum dipelajari, iya. Belum tahu. Nanti dulu ditunda. Oke. Tapi semua yang ada di kata yasir kan kita sudah bisa mengi'rabnya. Iya. Alati ada. Alati ini apa? Ada nggak di kata yasir? Ada. Ada. Cara mengi'rabnya gimana? Isim mausul. Isim mausul. Mabniun ala sukun. Ala Sukun. sukun. Sudah. Gitu aja. Kan dia ada di kata yasir. Keterangannya jadi apa kan kita belum pernah pelajari. Kemudian ala ini apa? Harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun Ala sukun. ala sukun. Kum. Domir mutasir. Domir Mutasir. mutasir. Mabniun Ala sukun. Iya, mabniun ala sukun. Wa Harfu adfi. harfu adfi. Mabniun Ala fathi. ala Ala fathi. fathi. Terus anna. Anna ini terdiri dari anna dan mi. plus ya. Ya, plus ya. Sekarang annanya dulu. Annanya ini apa? Wa akhawatuha. Inna wa abatuha. Nah, wa Akhawatuha. ya, mabniun Mabniun ala fathi. Fathi. alal fathi. Ya, mabniun alal Fathi. fathi. Coba. Kalau iya berarti Domir. domir Mutasil. mutasil. Mabniun Kun. ala sukun. Sukun. Oke, pintar. Nah, kan semuanya ini hampir rata ada di mana? Di Yasir. iya. Kum. Apa ini kum? Domir. Domir mutasil. Isim Mabniun. domir Ala sukun. mutasil. Mabniun Ala sukun. ala sukun. Kemudian ala Harfu Harfu jar. harfu jarin Jarin. mabniun ala Sukun. ala sukun. Ala sukun. Al alamina. Kalau ada harfu jarin setelahnya apa? Isim. Majrur. Betul. Namanya ismun Ismu majrur. majrur. Ya, ismun Majrur. majrun. Wa alamatu jarihi. Alamatu jarihi al-ya'u. Ya'u. Iya, wa alamatu jarihi al-ya. Mana ya-nya ini? Tanda-tanda majrur hanya untuk isim. Kasrotu juga al-ya'u. Gitu kan? Ya. Fathatu kasroh muqaddarah itu semua tanda majrur. Berarti kalau begitu ini sudah selesai i'rabnya. Ya. Yang setelah jumlah fi'liyah ini semuanya tergolong keterangan. Nih, keterangan. Ya.
Tapi di sini nih ada inna, ada anna nih. Anna ini kolom berapa? Kolom 5. Kolom 3. kolom 3. Ah. Kalau ada kolom 1 sampai 4, namanya adalah jumlah biawalin nawasi. Kita selesaikan dulu ayat ini, baru kita akan masuk ke jumlah biawalin nawasi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Sekarang kita lihat mana fiilnya. Ittaqu. Ittaqu. Ada lagi? Tajzi. Ada lagi? Yukbalu. Yukbalu. Bagus. Ada lagi? Tidak ada. Tanfa'uha. 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 Apa? Tanfa'uha. Dihituin apa? Mute-nya dibuka biar kedengeran. Kalau mute-nya nggak dibuka gimana kedengeran? Tanfa'u. Terus? Oh, yunsorun. Oke. Ya, yunsorun. Dah, sekarang kita perhatikan. Ya. Apa itu jumlah fi'liyah? Yang bila ketemu berarti yang biru-biru ini karena fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah. Ya. Nih, berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Ini namanya jumlah fi'liyah. Ya, berarti tajzi juga jumlah fi'liyah. Terus yukbalu jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Terus habis itu tanfa'u jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Yunsorun. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Setiap ketemu fi'il. Sekarang kita cari fa'ilnya. Ya, kita cari fa'ilnya. Bagaimana mencari fa'ilnya? Lihat dulu. Ada nggak isim marfu? Ustadz mencari mencari isim marfunya gimana? Nggak boleh ngelewatin fi'il lagi. Ya. Cara mencari isim marfunya jangan lewatin fi'il lagi. Ya. Oh, ini ada nih Ustadz, nafsun. Nah, nafsun. Pertanyaannya, nafsun ini untuk yang ini atau untuk yang ini? Iya. Beda coupling ya. Ada coupling. Nah, udah beda coupling dia. Jangan kemudian pasangan orang diambil. Ya. Itu. Jadi pasangan orang diambil. Gitu. Ya. Nah, maka kemudian nyarinya di sini sampai sini. Ada nggak isim marfu'nya? Tidak ada. Kalau nggak ada, kemudian itaku ini ya mujarotnya kan adalah ki kan? Iya. Ki. Oh. Ya, sampainya cuma ki kan?
Ya. Nah, kalau ki kan berarti dia punya masalah nih. Ya, punya Harus masalah. ditambah Tapi 2 huruf ya. syaratnya sampainya adalah ki. Ada nggak tambahan setelah huruf qaf? Ada. Ada. Maka waw. Waw inilah jadi Fa'il. fa'ilnya. Oke. Berikutnya sekarang tajzi. Tajzi jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena ketemu Fi'il. Sekarang kita cari ada nggak isim marfu setelahnya? Ada. Mana isim marfunya? Nafsun. Nafsun. Maka nafsunnya ini jadi Fa'il. fa'il. Oke. Berikutnya lagi yukbalu. Ya. Yukbalu jumlah fi'li. Iya. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena ketemu Nah, sekarang kita cari ada nggak isi marfu setelahnya? Adlun. Adlun. Maka adlunnya ini yang jadi Fa'il. Ustadz, tapi ada yang apa? Ada minhanya, masa bodoh. Iya. Mau ada minha kek, mau ada lahu kek. Ya. Oh, iya. Yang penting belum nabrak apa namanya? Belum Fi'il nabrak lagi. fi'il lagi, atau Iya. kemudian belum melewati huruf a atau Nah. gitu. Kebetulan huruf atopnya ada di sini nih. Ya. Kemudian tanfa'u. Tanfa'u apa? Fi'il. Fi'il. Fi'liyah. Karena jumlah fi'liyah berarti fi'il. Fa'il. Sekarang kita cari ada nggak yang marfu? Ada. Mana yang marfu? Safaatun. Maka safaatunnya jadi Fa'il. Assalamualaikum, Ustaz. Masih tugas nih. Ya Pak. Waalaikumsalam. Sambil tugas nih, Ustaz. Ya Pak. Nah, sekarang berikutnya yunsorun. Yunsorun Fi'il. maka dia jumlah Iya. Sekarang kita lihat ada nggak isi marfu setelahnya? Ya nggak ada orang setelahnya akhir ayat. Gitu ya. Jangan dicari ke ayat yang lain, beda. Gitu. Keren lanjut terus. Beda kamar. Oh. Gitu. Kalau kemudian di sini sudah akhir ayat, wakaf ya sudah. Jangan dicari di ayat sebelah. Ini kok saking apanya dia nyari di kamar-kamar sebelah. Nggak bisa. Ada batasannya. Gitu. Terus bertanya, Ustadz batasan-batasannya apa? Pertama, tidak boleh melewati fi'il. Kedua, ya, kalau kemudian ada wakaf ya sudah berhenti sampai wakaf. Yang ketiga adalah kalau berhenti ada huruf atof. Ulang, Ustaz. Gimana? Ulang. Ya, pertama jangan lewatin fi'il. Kedua, kalau ada wakaf ya sudah sampai wakaf saja. Karena tidak mungkin tanda wakaf itu ya diletak pada posisi yang salah, itu tidak mungkin. Maka tanda kedua cara cari marfu'nya itu adalah lihat wakaf. Ketiga, ya, cara mencarinya gimana? Ya, lihat atof. Semua huruf ataf ya Ustaz? Pak, sekali lagi. Iya, tapi biasanya sih yang sering ketemu huruf atofnya adalah wa sama fa. Wa sama fa. Oke, sekarang kalau begitu kita i'rab. Kan sudah ketemu nih. Kita sekarang masuk ke
tahapan berikutnya. Nah, ya. Wa. Nih. Apa? Harfu atin. Mabniun alal fathi. Kalau begini mah udah pinter sebenarnya. Cuman ya, saking tawaduknya, kalau dibilang pinter bisa hilang ilmunya, gitu. Kalau lagi ini pinter, tapi ketika dibilang pinter hilang ilmunya. Gitu. Jadi memang dirancang ya. Yang belajar metode Yasir, insya Allah ya tidak akan terlihat pinter. Kan hanya yang belajar, yang ngajar pun begitu juga. Gitu. Nggak akan kemudian merasa pinter. Gitu. Tapi biasanya nanti orang-orang lain yang akan melihat, wih dia udah tahu ini ya, wih dia udah tahu ini ya, gitu. Jadi memang untuk merasa pinter itu kita usahakan supaya tidak ada dalam hati kita itu. Ya. Jadi memang Ustadz kok ditambahin kok tambah panjang sih kata Bunda Dania. Iya. Ya. Biar kemudian terasa belajar. Kalau yang pendek-pendek aja nggak terasa belajar. Kita ditambahin supaya panjang, supaya kemudian dia terasa belajar. Kok nggak hafal-hafal saya ini? Karena nggak hafal-hafal, akhirnya ngulang lagi. Tanpa dia sadari, nanti dia akan hafal sendiri karena sering mengulang. Oke, sekarang itaku. Itaku ini apa? Fi'il apa? Amar. Fi'il amar. Mabniun. Ala hadfun nun. Kenapa ala hadfun nun? Ada karena ada waw alif. Karena setelah mujarot ada tambahan. Fa'ilnya apa? Wow. Fa'il adalah al-waw. Apa nama wawnya ini? Waw jamaah. Betul. Namanya adalah wawul Jamaah. Wawul jamaah ini apa? Domir. Muttasil. Mabniun ala sukun. Apa? Ala sukun. Ala sukun. Ali. Karena dia jadi fa'il, maka ditambahi fi mahali raf'in. Fa'il. Jadi mau pakai yang pendek boleh. Tapi saya fasilitasin yang panjang. Gitu. Supaya kemudian kalau Bunda sudah hafal yang pendek, maka kemudian cobalah yang panjang. Gitu. Supaya yang panjang pun jadi hafal. Gitu. Kalau hafal yang panjang, insya Allah yang pendek juga Iya. Apa? Kalau ya hafal pendek aja, yang panjang saya yakin tidak hafal. Gitu. Maka bersusah-susahlah sama yang panjang. Biar kemudian nanti yang pendek itu secara otomatis jadi hafal. Gitu. Jadi targetnya adalah yang tertinggi dulu. Kalau kemudian hafalnya cuma mampunya fi'il amr mabniun ala hasbin nun wal fa'il al waw. Al fa'il habis itu apa ya? Habis itu apa? Udah nggak apa-apa, itu pun udah benar. Gitu. Daripada kemudian menghafalnya sampai wal fa'il waw, itu cuman fi'il amr, fi'il amr, fi'il amr. Diulang-ulang fi'il amr, fi'il amr, fi'il amr, fi'il amr, ngulang-ngulang terus. Ya.
Nah, maka dicoba-coba yang panjang. Gitu. Oke, coba Bunda Rita. Mana Bunda Rita? Yauman. Apa ini Yauman? Isim. Yuk, Bunda Rita dulu ya. Terus Yauman. Oh ya, isim. Isim. Isim apa? Isim ini apa ya kalau yang ini? Taruh ngepek dulu. Mansubun. Ngopek dulu. Isim apa kalau dia fathah? Mansubun. Mansubun. Berarti nyebutnya ismun mansubun. Apa tanda fathahnya? Wa alamatu nasbihi. Apa? Al-fathatu az-zahiratu. Oke. Lanjut. La. Apa ini la? Nafi. Nafi. Harfun nafiyun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Oke. Mabniun ala sukun. Tajzi. Apa ini tajzi? Tajzi fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Marfu'un. Marfu'un. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa marfu? Pertanyaannya begini, ada nggak harfu nawasib? Ada. Ada nggak harfu jawazi? Nggak ada. Karena nggak ada, ya sudah namanya adalah fi'il mudhari marfu. Gitu. Wa alamatu rafihi Dhammatu muqaddarah. Wa alamatu rafihi, ada nggak domahnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti nyebutnya apa? Ad-dhammatu al-muqaddarah. Ya. Bukan az-zahiratu, bukan. Tapi nyebutnya adalah ad-dhammatu al-muqaddarah. Ad-dhammatu al-muqaddarah. Ya, ad-dhammatu al-muqaddarah. Sekarang nafsun. Nafsun ini apa? Fa'ilun, kan karena dia isim marfu. Karena dia isim marfu, maka dia tadi jadi fa'ilun. Fa'ilun marfu'un. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahirat. Kenapa az-zahirat? Jelas kelihatan. Iya, karena jelas, karena kelihatan. Ya, jadi ad-dhammatu az-zahirat. Oke, sekarang Bunda Sri. Saya, Ustaz. Iya. Harfu jarin. Harfu jarin. Mabniun ala sukun. Betul. Mabniun ala sukun. Kalau ada harfu jarin, maka setelahnya apa namanya? Majrur. Majrur. Pada yang ditanya siapa, yang jawab siapa. Ya. Namanya ismun majrur. Apa tandanya Bunda Sri majrurnya? Kasroh. Wa alamatu jarihi. Betul. Al-kasrotu az-zahiratu. Kenapa al-kasrotu az-zahiratu?
Karena kelihatan. Pinter. Karena kelihatan. Satu lagi, Bunda Sri. Syai'an. Syai'an isim mansubun. Kenapa isim? Berakhiran tanwin. Berakhiran tanwin. Mansub, marfu, majrur? Mansub. Mansub. Kenapa mansub? Karena fatah. Apa berarti wa alamatu? Oh, wa alamatu nasbihi. Betul. Fatah al-fatah tu adzohiratu. Al-fathatu adzohiratu. Betul. Oke, bagus. Yo. Sekarang berikutnya adalah Bunda Safitri. Kemana nih Bunda Safitri? Oke, kalau Bunda Safitri nggak nyaut, berarti kemudian Bunda Endang. Bunda Endang. Bun? Ya, Ustaz. Bunda Endang. Wa harfu atfin. Terus mabniun ala fathi. Alal fathi. Iya benar kan? Iya benar. Oke, la harfu nafi ya. Harfu nafi. Mabniun ala sukun. Apa? Sukun. Benar. Iya. Ya, benar. Ya. Kemudian yuqbalu. Fi'il mudhari. Coba lihat akhirnya. Akhirnya domi ya. Kalau doma berarti apa? Marfu. Berarti fi'il mudhari marfu'un. Wa alamatu rafihi ala domi. Kalau marfu'un nggak pakai alat domi. Alat domi itu kalau mabni. Oh. Iya. Kalau mabniun baru alat domi. Kalau marfu'un ditanya tanda marfu'nya apa? Wa alamatu rafihi apa? Iya, ad-dhammatu az-zahiratu. Betul. Sekarang berikutnya min harfu jarin. Beneran harfu jarin. Insyaallah. Oke. Kalau harfu jarin gimana? Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kalau sudah mabni udah pinter kayaknya. Ha. Apa nih ha? Domir. Isim domir. Domir apa? Munfasil. Munfasil atau mutasil? Gitu. Mutasil atau munfasil? Sil. Jawabnya sil doang. Nggak tahu silnya itu apa. Ya. Dan ini mutasil atau munfasil?
Muttasil. Iya, muttasil. Jangan jawabnya sil doang, semuanya sil. Ya, itu. Nah, isim domir muttasil. Mabniun ala sukun. Iya, mabniun ala sukun. Sukunnya di mana? Di alif. Alif. Bentar. Terus berikutnya. Adlun. Adlun apa tadi ini? Isim. Fa'il. Berarti fa'ilnya dulu. Fa'ilun. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Apa tanda rofaknya? Domah. Domat. Kelihatan nggak? Domahnya kelihatan nggak Bunda Endang? Kelihatan. Kelihatan. Kalau kelihatan gimana jadinya? Az-zahiratu. Az-zahiratu. Oke, bagus. Yuk, sekarang Ustadz Zainal. Oke, yuk. Sekarang wa, apa nih wa? Atfin. Berarti harfu atfin. Mabniun Alal fathi. Alal fathi. La. La nafi. Harfu nafi gitu ya. Harfu nafi. Terus mabniun ala sukun. Ala sukun. Tuh, sukunnya di mana? Di alifnya. Di alif. Terus tanfa'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu'un. Marfu'un. Terus Wa alamatu. Wa alamatu. Rof'ihi. Rof'ihi. Adomatu zohiratun. Iya, kenapa disebut zohiratu? Karena kelihatan. Oke, adomatu zohiratu. Sekarang fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Ada zomir mutasil. Enggak, fa'ilnya mana fa'ilnya? Nafa'u. Mustatir, Ustaz. Lihat kan ada isim yang rofa setelahnya, isim marfu. Oh, syafa'atun. Nah, syafa'atun berarti syafa'atunnya jadi fa'ilun. Fa'ilun marfu. Marfu'un. Wa alamatu. Wa alamatu rof'ihi. Rof'ihi apa? Adomatun. Ad-dhammatun. Adzohiratun. Adzohirah. Jadi kalau ada al, baca akhirnya tidak boleh tanwin. Sebab al sama tanwin itu musuh bebuyutan. Gitu. Tapi apa? Ya. Ketika nanti dipertemukan, mereka punya hukum sendiri. Gitu. Sekarang hanya apa ini? Domir mutasil. Domir mutasil. Mutasil. Mabniun. Mabniun. Ala sukun. Ala sukun. Oke. Alhamdulillah. Berarti Ustaz Zainal sudah bisa memahami. Mau tanya, boleh Ustaz? Boleh Pak. Tadi ketemu beberapa la ya. Dan kebetulan la-nya kan harfu nafi semua tadi. Betul. Kan ada la juga untuk yang apa jawazim ya. Harfu jawazim. Itu cara membedakan. Iya. Gini kan? Iya. Nah,
Oke, kapan dia menjadi la nafi? Dulu pernah saya jelasin belum ya? Belum ya? Belum aja. Kalau sekiranya udah, Lupa lagi. Bilang belum aja. bilang belum aja. Gitu. Oke, perhatikan ya. Kalau kemudian ya, ini perhatikan semua. Kalau la nafi lil jinsi, ketemunya adalah isim nakiro. Ya. Apabila setelah la ketemu isim nakiro, maka lanya adalah namanya nafi lil jinsi. Apa Ustadz contohnya? La ilma. Ya, la roiba. Ya. Artinya tidak ada ya Ustadz ya? Gimana? Artinya tidak ada gitu. Artinya tidak ada. Ya, artinya tidak ada. Jadi la nafi lil jinsi apabila kemudian ketemunya dengan isim nakiro. Kalau la nahiyah, dia ketemunya dengan fiil mudhari yang ya, fiil mudhari yang fa'ilnya ya, kan fiil kan? Ya. Kalau fiil kan berarti punya fa'il kan? Iya. Ya. Yang fa'ilnya gitu ya. Yang fa'ilnya anta, antuma, ya, anta, antuma, antum. Atau kemudian lebih enaknya yang fa'ilnya adalah orang kedua. Mukhotob ya. Namanya mukhotob atau mukhotobah. Ya. Contohnya apa? Contohnya kemudian la taj'al. La taj'al. Gitu. Ya. Kemudian la tufsidu. Nah, gitu. Kalau la nafi, dia boleh ketemu siapa saja. Bebas. Nah, itu dah. Saya buatnya. Jadi dia bebas. Maka dia disebut namanya la nafi. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Paham. La nafi ini artinya apa Ustaz ya? Tidak. Sama. Tidak. La yang artinya tidak. Tidak. Ya. Kalau yang bawahnya itu ya la yang untuk ya artinya larangan. Janganlah ya Ustaz ya? Janganlah. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Jadi ini macam-macam lah ya. Macam lah. Semua bebas tapi selain isim nakiroh dan ini ya Tan. Oh iya, pasti. Kalau dia ketemu isim nakiroh berarti masuknya sini. Iya, iya. Ya. Kalau kemudian ketemunya fi'il mudhari yang orang kedua ya pasti masuknya sini. Betul, betul. Nah, kalau ini bebas ya selain dia lah. Gitu. Maksudnya boleh ketemu isim, boleh ketemu fi'il, ya, asal jangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, ya. Oke, sekarang Ustadz, kan kalau dia domir hiya sama huwa kan, domir hiya sama anta kan kalau fi'il mudhari sama-sama awalannya ta. Seperti ini nih, ya.
La tajzi. Gitu kan? Kemudian mana lagi? La tanfa. Kan ini seakan-akan kayak domirnya anta kan? Iya enggak? Iya. 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 Maka di sini saya tambahin. Kalau la nahiyah itu dia wajib ketemu dengan fiil mudhari' majzum. Gitu. Supaya Bunda tidak fokus pada ini. Ya. Jadi la nahiyah itu, jadi lebih tepatnya begini, la nahiyah itu ketemunya dengan fiil mudhari' yang majzum. Kalau majzum apa? Tanda-tanda majzum hanya untuk mudhari'. Asukunu juga apa? Coba tanda-tanda harfu ilat untuk mudhari'. Terus terus hasbununi hasbu harfil ilah itu semua ada majzum gitu. Jadi Ustadz Jainal saya tambahin ya. Ya Ustadz. La nahiyah itu dia bisa menjadi la nahiyah apabila ketemunya dengan fiil mudhari' majzum. Ya. Ustadz mau nanya lagi? Boleh Pak. Enggak, yang tengah itu kan tulisannya bebas ya Ustadz ya. Nah di contoh-contoh ini kok kebetulan marfu semua ya. Tak pikir tadinya cuma untuk marfu aja yang nafi itu. Bukan ya Pak Ustadz? Bukan, bebas. Oh bebas ya. Gitu. Mau dia nanti ketemu apa saja bolehlah. Gitu. Asal jangan yang dua ini. Yang pertama adalah fiil mudhari' majzum. Yang kedua adalah isim nakirah mansub. Di sini kebetulan aja ya marfu semua ya Pak Ustadz ya? Iya, kebetulan marfu saja. Nah, ininya dianuin ke sini dulu, Pak. Nah, lalu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Pak. Oke. Alhamdulillah. Udah mantep ini i'rabnya ini. Nah, jangan ini udah temuan terakhir ini, udah ke-16 ya kan? Tambahin. Oke, sekarang berikutnya adalah Bunda Dahnia. Ya. Bunda Dahnia. Nggak bisa. Coba. Pendengar aja. Wah, ini apa Bunda Dahnia? Wah, al-atfun. Ya, harfu ala fathih. Mabniun ala fathih. Alal fathih. Coba lihat dulu. Wa harfu atfin mabni. Mabniun alal apa? Mabniun ala fathih. Betul. Terus la ini apa? La nafi. La nafi, harfu nafi, jangan la nafi. Harfu nafi. Harfu mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Ala sukun. Nah, Ustadz Jainal. Ya Ustadz. Ini ketemu kan hum kan? Iya. Maka saya bilang bebas. Oh iya. Nah, ketemunya hum kan? Iya. Oke. Sekarang hum ini apa? Domir mutasil. Domir mutasil. Isim enggak? Hah? Isim enggak ini? Isim. Berarti ismun. Ismun. Ya, mutasil. Berarti kan kalau begitu nih awalan isim kan? Ya.
Oke, sekarang kita bahas. Karena dia awalan isim, pertanyaannya, ada kolom 1 sampai 7 enggak? Enggak ada. Wah. Sebelumnya bukan kolom 1 sampai 7. 7. Karena bukan kolom 1 sampai 7, maka namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti ini jadi mubtada. Jadi di sini isim domir mutasil mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mabniunnya ala sukun. Karena dia jadi mubtada fi mahali raf'in. Fi mahali rafi'i mubtada. Iya, bukan rafi'i, raf'in. Raf'i. Raf'i. Kalau raf'i itu rambutan. Rafi'. Itu rafi'ah nama rambutan. Ya. Gitu. Jadi dia mubtada. Oke, sekarang yunsoruna fi'il apa nih? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari'. Coba fi'il mudhari'nya ada UI, ada UA-nya enggak? Ada apa? UA. Enggak, una. Bukan Majhul. una. Ini U, ini A. Oh iya. Ini U, ini A. Berarti namanya fi'il mudhari' majhul. Iya, majhul. Ya, namanya fi'il mudhari' majhul. Marfu'un wa alamatu rafihi domatun. Mana domanya? Hasfunun. Subutun. Ya, subutun nun. Pertanyaannya habis itu, kalau dia fiilnya majhul, pasangannya fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Maka di sini wa naibul fa'il. Ini yang saya nggak ngerti Bunda Dahniar ini. Nggak ngerti tapi bisa ngi'rob. Lah kan ini membingungkan saya ya. Gitu. Kalau kemudian nggak ngerti tapi bisa ngi'rob. Pura-pura dalam perahu itu fa'il, apa naibul fa'ilnya? Bukan un. Wauna. Wauna. Wow. Bukan una. Al-waw. Kalau una itu mungkin Bunda dulu belajarnya di metode tamyiz. Iya. Ya. Gitu. Maka Bunda bilangnya una. I'rabnya una. Maka sesudahnya gitu ya. Iya. Pak Ustadz yang ngajarin itu. Kapan saya ngajarin? Kapan saya ngajarin Bunda Dahniar? Di perindustrian dulu. Oh, berarti ini saya bales. Berarti kalau begitu, season ini adalah season permohonan maaf saya. Karena mengajarkannya kemarin salah. Gitu ya. Ini season permohonan maaf saya, sehingga saya harus membenarkan. Diganti jadi al-waw. Fi'ilnya adalah al-waw. Wawnya namanya waw apa? Apa? Wawul jamaah. Nah, namanya adalah wawul jamaah. Sekarang pertanyaannya begini. Di sini sudah ada mubtada. Pasangan mubtada apa? Khobar mubtada. Pertanyaannya, khobar mubtadanya mana? Yunsorun.
Yunsorun ini adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il. Jadi khobarnya adalah berupa jumlah fi'liyah. Gitu. Ya. Banyak ya kalau mudore ya. Pak Ustadz boleh tanya? Boleh, Bun. Oke, saya kelewat. Jadi kalau itu harus selalu ditambah yang majhul itu ya Pak Ustadz? Kalau UA. Kalau mudore yang ada UA. Kalau fi'il madi UI. Ya. Berarti setiap yang ketemu pasif ditambahin lil majhul ya. Kalau lil majhul ditambahin itu Mbak Nisa supaya nanti setelahnya itu harus memasangkan dengan naibul fa'il. Artinya apa ya Pak Ustadz? Kalau naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Yang lil majhul? Lil majhul itu artinya pasif. Iya. Jadi fi'il mudore untuk yang pasif. Kenapa dia pasif? Karena ada ciri U. Gitu. Sehingga ketika dia pasif, pasangannya bukan fa'il. Naibul. Tapi pasangannya adalah naibul fa'il. Gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, baik Bun. Maaf Ustaz. Yang yukbalu tadi majhul bukan? Betul. Saya mau masuk ke situ dan ditanya tuh ya. Yukbalu majhul enggak? Majhul karena adalah ini sudah saya akhir-akhir ini nih supaya tahu majhulnya. Ternyata Bunda Puji sudah tahu duluan nih. Ya. Karena UA berarti fi'il mudorenya di sini namanya kita ubah menjadi fi'il mudore lil majhul. Saya tutup-tutupin dulu supaya saya menjelaskan majhul itu tahu gitu. Rupanya ternyata Bunda Puji sudah ini. Berarti tambah lil majhul ya. Kalau sudah lil majhul berarti kemudian adlunnya jadi apa? Naibul fa'il. Betul. Naibul fa'il. Pinter. Seneng saya kalau udah pinter begini. Ya. Liti ya. Ustadz mau nanya Ustadz. Iya Ustadz Zainal. Mau melanjutkan pertanyaan lupa dari Bu Anissa tadi. Jadi penulisan standarnya kalau pas kena majhul itu harus ditulis lima jalul ya. Betul. Penulisannya. Jadi kalau yang aktif tidak perlu ada tambahan li apa itu nggak perlu Pak Ustadz ya? Nggak perlu. Oh iya. Karena semua fiil itu aktif kecuali ada UI sama Ketika yang sudah menjadi kebiasaan nggak usah ditanda-tandain. Oh iya Pak Ustadz. Contoh umpamanya toilet. Ya sudah mau laki-laki mau perempuan namanya toilet umum boleh. Ditandain kalau punya kekhususan. Khusus perempuan berarti toilet khusus perempuan. Masa ada toilet khusus laki-laki? Semenjak kapan laki-laki punya kekhususan? Gitu. Tapi biasanya wanita-wanita soleha tidak akan masuk toilet laki-laki. Nah, tapi boleh masuk ke situ. Dia akan menghargai kekhususannya sendiri. Maka dia akan masuk toilet khusus pada perempuan. Benar Ustadz Zainal. Jadi standarnya kalau dia fiilnya majhul kita tambahin lil majhul. Terima kasih Ustadz. Iya Pak, sama-sama. Oke. Kira-kira sudah mulai ada ini jelas? Ada bayang-bayangan. Ada bayangan.
Sudah berbayang ya? Masih banyak ayatnya, tenang aja. Latihannya masih banyak. Coba. Ini sudah jam 6 tuh. Masya Allah. Baru 2 ayat. Ya. 2 ayat sudah jam 6. Ini artinya, Bun, ketika Bunda sudah i'rab begini, ini udah benar i'rabnya. Okay. Kita baru pertemuan ke 15. Yang seharusnya ini pertemuan 16. Ya, yang satu pertemuan karena jaringannya merusak, akhirnya kita nggak hitung. Pertemuan ke-16. Maka dengan pertemuan seperti ini sebenarnya untuk angkatan kedua seharusnya sudah selesai. Maka pekan depan angkatan kedua itu ujian lisan. Ujian lisan ya. Ini mereka ujian. Tapi saya kasih waktunya minggu depan. Jadi minggu depan mereka ujian lisan. Kita lihat ketika mereka tidak kita kasih latihan-latihan online-nya, kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, maka saya untuk angkatan ketiga, saya tidak mau ambil resiko. Ya, angkatan ketiga, insya Allah kita kasih pembelajarannya, kemudian kita kasih latihan online-nya, kemudian dia harus punya setoran yang harus disetorkan itu apa. Jadi insya Allah angkatan ketiga akan lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Itulah harapan kita. Jadi saya ucapkan terima kasih banget kepada Bunda dan Ayahanda yang telah mengikuti metode Yasir. Ya, dengan susah payah Bunda, tapi bagi saya prestasi luar biasa. 2 jam standby di depan monitor aja. Itu sudah menurut saya luar biasa. Dan itu prestasi. Ya, tidak banyak orang belajar bahasa Arab 2 jam melotot di depan monitor. Biasanya belajarnya sambil ngantuk-ngantuk tuh. Ya, apalagi belajar bahasa Arab. Gitu. Tapi Bunda enggak. Ya, gurunya dilawan aja terus. Ustadz, saya mau nanya ini, mau nanya ini, mau nanya ini. Nah, itu artinya ya ilmunya sudah mulai nyantol. Ya. Dan Bunda Daniar juga gitu, enggak bisa tapi i'rabnya bisa. Ya, itu menunjukkan ketawaduan. Ya, menunjukkan ketawaduan. Nah, ini i'rab yang seperti ini sudah benar. Tinggal yang belum kita pelajarin adalah keterangannya. Nah, keterangannya itu berarti seperti kum alal alamin jadi apa? Keterangannya. Apakah keterangan ke tempat, apa keterangan objek, apakah keterangan keadaan, gitu ya. Kemudian ini juga nikmati keterangan apa nanti. Kemudian ada alaikum. Nah, ini keterangan apa nanti. Gitu ya. Nah, nanti keterangannya insya Allah akan dipelajari setelah satu materi lagi, yaitu namanya jumlah biawalin nawasi. Baru kita insya Allah pertemuan berikut baru sampai jumlah biawalin nawasi. Mudah-mudahan ya Bunda punya keinginan untuk menjadikan ini latihan. Ya, halaman 36, 37 latihan. Bagaimana cara latihannya? Cara latihannya adalah cari dulu fiilnya. Ya. Cari dulu fiilnya. Kalau sudah ketemu fiil berarti itu namanya jumlah fi'liyah. Kalau sudah jumlah fi'liyah berarti cari pasangannya adalah fa'il. Kalau majhul pasangannya naibul fa'il. Cara mencarinya tadi, lihat grade tertinggi isim yang marfu. Kalau tidak ada, ya yang deket-deket dah sama mujarrad.
Kalau nggak ada pun yang dekat, ya udahlah mustatir, pilihin aja, pilihin. Mustatir. Ya, pilihin aja gitu. Nah, itu fiil itu seperti mencari istri dia, mencari pasangan. Pertama, yang tinggi dulu grade. Kedua, yang dekat. Kalau yang tinggi udah nggak dapet, yang dekat juga kagak ada, ya udahlah pilihin aja terserah. Gitu ya. Namanya mustatir. Saya ini termasuk yang mustatir atau kemudian marfu ya. Saya nggak tahu nih. Jadi ya, sepertinya pilihannya adalah yang mustatir. Gitu. Baik, insya Allah video ini akan saya share ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya Pak.